Yo, halo semuanya, balik lagi bersama gue Made dalam konten belajar tentang apapun dari manapun dan kapanpun. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan berbagai macam kemudahan di kehidupan kalian. Amin. Pada konten kali ini gue hanya ingin memaparkan terkait pentingnya berpikir kritis. Karena dari tragedi demo kemarin, gue jadi paham hal yang paling penting kita pelajarin itu adalah pertama, komunikasi, baik itu kita menyampaikan pesan secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun kemampuan kita untuk menerima informasi, itu juga bagian dari komunikasi. Dan yang kedua adalah yang paling penting, tidak kalah pentingnya adalah berpikir kritis. Jadi perlu kita ingat nih bahwasanya kita tuh hidup di zaman kebanyakan informasi. Gua sempet hidup di zaman keterbatasan informasi, di mana teknologi belum seberkembang sekarang. Dulu yang bisa ngakses internet hanya orang-orang tertentu yang HP-nya udah support internet tuh dengan pembelian kuota yang cukup mahal pada saat itu. Seluruh akses komunikasi dan informasi itu masih dilakukan ya secara lama ya, SMS-an, teleponan secara langsung. SMP udah mulai tuh teknologi berkembang, udah mulai Android ada, iPhone ada, gitu-gitulah ya. Tapi tidak semasif sekarang di mana semua orang itu sudah bisa mendapatkan informasi dari manapun, semua orang sudah bisa belajar dari manapun secara cepat. Akhirnya teman-teman, karena sudah kebanyakan informasi, saking cepatnya, tiap harinya udah mendapatkan informasi yang banyak banget. Apapun konteksnya, apapun jenis informasinya, siapapun yang ngomong sekarang udah bisa kita dapetin. Bagi yang nggak mau baca berita, buka Instagram, tiba-tiba ada berita. Dulu gue masih ngalamin kalau mau baca berita masih harus lihat koran, gue masih harus ngalamin, gue masih harus standby di TV di jam-jam tertentu acara berita, gue masih ngalamin. Tapi sekarang udah masif banget, udah membludak banget, dari yang bener banget sampai akhirnya diragukan ini informasi bener atau salah. Akhirnya yang bisa membuat kita percaya bahwasanya oh ini valid nih, ini enggak nih. Ya, salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis. Kita harus selalu cross check terkait informasi yang muncul, apapun konteksnya ya. Gue gak mau ngejelasin secara ilmiah lah ya, secara teoritis. Ini simpelnya aja nih, simpelnya nih gini. Berpikir kritis tuh maksudnya adalah lu tidak bisa langsung sepakat dengan informasi yang muncul. Contoh, kalau gue bilang nih ya, gue baca berita nih, ada fun fact, gimana? Ternyata semut itu kalau ditumpuk banyak ke atas, itu ternyata beratnya melebihi berat 1 ton besi. Atau misalkan nih 2012 nanti bakal kiamat, atau misalkan di 2027 ntar ada dinosaurus nih hidup lagi. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, intinya ada informasi apapun itu, lu nggak bisa langsung sepakat terima aja, lu nggak bisa yang iya aja. Iya. Jadi jangan ada informasi langsung vong naik pitam sebarin, apalagi yang kesannya kayak merugikan. Kita tuh harus bisa apa? Cross check. Coba cross check lagi di media lain kayak gimana, di internet kayak gimana, valid atau enggak, fakta apa kagak nih. Itu tuh berpikir kritis tuh begitu. Masalahnya dari zaman gue sekolah, hal yang fatal, hal yang sepenting ini, meskipun sepele ya, itu malah dibatasin di sekolah. Pada saat gue sekolah ya, gue nggak tahu kalau sekarang kayak gimana. Jadi kalau pas gue sekolah, karena gue termasuk orang yang vokal di sekolah, gue kadang nanya, Bu, Pak, kenapa sih begini? Itu kan pertanyaan. Nah, tindakan berpikir kritis itu dilandasi dari mana? Dari pertanyaan. Emang benar ya ini begini ya? Emang ini benar ya tindakannya ya? Emang kebijakan ini benar? Dimana di ranah sekolah biasanya orang-orang kayak gitu malah cenderung dibungkam. Udah ikutin aja nih, emang udah aturannya. Lah, kayak waktu itu gue pernah debat tuh soal aturan sekolah kagak boleh pakai jaket. Maksudnya di sekolahnya nih, lu udah nggak boleh tuh pakai jaket. Gue nanya dong kenapa gitu, kenapa nggak boleh pakai jaket? Akhirnya tidak menemukan alasan rasionalnya kenapa. Misalkan nih gurunya ngomong, Ya ngapain sih pakai jaket? Kita kan negara tropis, panas pakai jaket mah. udah gue terima. Ini mah dimuter-muterin gak jelas, alasannya kemana-mana, ujung-ujungnya udah ikutin aja itu aturannya. Lah nggak bisa begitu. Nggak bisa yang main iya aja, nggak bisa. Manut-manut aja gitu nggak bisa. Kecuali ranahnya nih. Ranahnya misalkan lu pendidikan militer, ya wajar. Lu nggak boleh kritik tuh begitu. Itu mah udah sistem otoritas mutlak, perintah AA, manut. Lu udah terbiasa manut sama atasan. Tapi kalau lu udah nggak ranah-ranah militer, jadi pekerja biasa, ya wajib dong berpikir kritis. Misalkan di ranah pekerjaan ada bos lu konyol, nelpon lu jam 11 malam minta editin suatu hal, deadline-nya jam 12 malam.
Dimana itu ternyata bukan soal pekerjaan lu di kantor, itu ranah pribadinya dia. Masa ya lu manut-manut aja? Masa lu ya aja? Kritik lah, itu bukan jam kerja, bukan kepentingan kepekerjaan. Gua nggak punya alasan kuat untuk nerima itu. Kenapa? Kecuali dibayar, nggak apa-apa. Kasih uang bonus gitu ya, nggak apa-apa. Di luar uang kerjaan, nggak apa-apa, bagus. Itu namanya side job, untungin dua pribadi. Tapi kalau kagak ada uangnya emang ngapain? Jam 11 malam lagi waktu tidur, pagi harus ke kantor lagi, ketemu itu orang lagi. Tapi kalau ada uangnya nggak apa-apa. Nah itu maksudnya hal-hal yang aneh. Ada informasi, lu telaah dulu nih, jangan langsung main dilempar aja gitu. Nggak, lu telaah dulu, lu olah dulu, lu pikirin baik-baik, lu terbiasa untuk belajar berpikir dulu tuh. Akhirnya lu menemukan celah kritis, ini nggak begini, harusnya begini. Nah, boleh nggak? Boleh lah, bagus. Malah di negara yang berdemokrasi harusnya begitu. Harus ada perdebatan, harus ada hitam di antara putih, harus ada putih di antara hitam, harus ada yin and yang, harus ada koalisi, harus ada oposisi. Berpikir kritis, bertindak kritik itu termasuk cara agar menjaga kestabilan dunia tuh. Jadi bukan berarti kalau ngeritik tuh durhaka, enggak. Bukan berarti kalau ngeritik pemerintah kita tidak taat dengan pemerintah, enggak, justru kita sayang. Masa kalau ada kebijakan aneh-aneh kita ya aja? Ya nggak bisa lah. Buat anak-anak sekolah, guru lu ada ngasih informasi nggak bener, kritik. Jangan diem aja ya aja. Cuman kritik juga ada seninya. Jadi jangan main asal asbun juga tuh. Kalau bisa mah ngeritik di belakang layar. Bagus tuh. Itu namanya citra. Jadi tetap lu harus hormat sama guru lu. Bukan hormat merasa hormat ya. Bukan lu manut-manut aja semua instruksi lu disuruh ke lu mau, enggak, bukan. Tapi setidaknya lu tetap menjaga bahwasanya beliau ini guru, personal, jangan keroyokan, personal, ngomong baik-baik. Buat mahasiswa sama, kalau dosen kalian wadidaw wagaridaw, kritik. Buat kating-kating kalian yang sok petatang-petenteng, kritik. Masalahnya di Indonesia tuh nggak mau ngomong berdasarkan apa adanya. Meskipun itu pahit, mereka tuh lebih milih untuk diem, kagak mau difrontalin. Frontalin aja ngomong. Justru kalau dia baper, berarti lu tahu, oh nih orang nggak bisa dikritik, ya udah gue nggak mau lagi interaksi sama dia, ngapain? Jadi ya kritik itu salah satu hal untuk membangun gitu loh. Lagi-lagi mengkritik suatu hal tuh ada seninya. Jangan main asbun aja lu, keluar tuh semua kata-kata binatang, alat kelamin, itu mah blow on namanya. Belajar mengomentari suatu hal dengan baik dan benar. Karena apa? Karena ketika lu mengkritik, cara tidak langsung skill yang dipakai adalah komunikasi. Kalau skill komunikasinya jelek, maka bentuk kritiknya jelek. Akhirnya apa? Malah nimbul masalah baru. Jadi tetap mengkritik itu ada seninya. Nggak bisa langsung lu jebret aja tuh. Lu keluarin semua emosi lu, luapan lu dalam bentuk kata-kata yang kagak karuan lah. Dari binatang, alat kelamin lah, apa aja lah. Karena itu hanya memperkeruh dan tidak ada inti poin apa yang lu kritisin. Jadi ya gitu aja konten gue pada kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kita bisa lebih mengkritisi lagi terkait berbagai macam hal, lebih peka lagi. Karena apa? Karena kalau nggak ada orang yang ngeritik, ya udah, berarti anggaplah hidup kita damai-damai aja. Ya udah, berarti perbuatan salah dibenarin karena nggak ada yang kritik.